Khalaqa berarti diciptakan secara fisik, tapi kalau khulukun berarti ada nilai-nilai yang tidak nampak secara fisik tapi harus muncul dalam rumah tangga. Nilai-nilai khuluk, nilai-nilai akhlak. Berarti kalau Allah menciptakan kita dengan pasangan masing-masing, khususnya Ananda Wildan dan Ananda Utari, bukan cuman badannya saja yang Allah ciptakan berupa pasangan, tetapi khuluknya juga yang harus dihadirkan. Khuluk pertama tentu saja adalah kepada Allah Rabbul Alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua aktivitas kita dari mulai bangun tidur, setiap tarik nafas kita harus bernilai ibadah. Pun begitu dengan pernikahan sakral ini. Maka jadikan rumah tangga Ananda dimulai dengan senantiasa meluruskan niat. Ya Rabbana, jika hari ini hamba engkau berikan titipan, hamba engkau yang bernama Utari, maka jadikan hamba menjadi imam yang baik untuknya, menjaganya dunia akhirat, menuntunnya ke surga bersama dzurriyyah hamba seluruhnya. Jadikan hamba anak yang berbakti untuk ayahandanya yang sudah tiada, dan juga untuk anak ayahanda hamba yang sudah tiada, dan menjadi anak yang lebih berbakti untuk ibundanya dan ibunda hamba. Itu ya, itu adalah salah satu khuluk kepada Allah Ta'ala, meluruskannya. Pun begitu ketika Ananda Utari hari ini tanam ke dalam hati, ya Rabbana, jadikan bakti hamba kepada suami sebagai bagian dari ibadah kepada engkau. Moga-moga dengan bakti hamba kepada suami seperti sahabat Nabi, yang orang tuanya, yang ayahandanya meninggal dunia, tapi Nabi tempatkan di surga karena punya anak wanita yang berbakti kepada suaminya. Maka bakti kepada suami bisa menjadi pembuka pintu surga untuk orang tua yang sudah tiada. Taati suami selama suami tidak memerintahkan mungkar. Taati suami selama suami tidak memerintahkan maksiat. Dan jaga istri agar tidak terjun ke dalam kemaksiatan. Sebagaimana tadi nasihatkan, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka nar. Ini yang pertama ketika Ananda mulai melangkahkan kaki memasuki dan bangun gerbang rumah tangga. Luruskan kembali niat agar terwujud ayat Allah Ta'ala. Khalaqa dengan ya antara khalqun dengan khulqun. Kemudian yang kedua kata Allah Ta'ala tidak hanya itu, litaskunu ilaiha, dipasangkan oleh Allah agar ada litaskunu. Litaskunu bisa menghadirkan dua kata, sakinah dan sakan. Sakan berarti tempat bernaung, sakinah mendapatkan ketentraman. Makanya pertanyaannya adalah, kenapa doa pertama yang diberikan kepada pengantin itu adalah semoga menjadi keluarga yang sakinah? Maksudnya apa? Semoga bisa hadir ketentraman. Jika kita berada di luar rumah, potensi kehujanan, kepanasan itu besar. Walaupun kita berteduh di pinggir jalan, itu tetap tidak nyaman. Tapi kalau ke rumah sendiri, lebih nyaman. Maksudnya adalah ketika Ananda masih lajang, meskipun Ananda penghafal Quran, tapi yang namanya ikhwan, lihat akhwat gelis itu bergetar. Ya, sama juga akhwat ketika lihat ikhwan yang tampan, apalagi kalau tasmi suaranya bagus, hafalannya banyak, tergetar juga. Tapi karena sudah punya pasangan, sudah punya sakan, getarannya hilang. Maka Rasul mengatakan ketika kau tertarik ke lawan jenis, pulang. Di sana ada sakan, temui pasanganmu agar hadir sakinahnya. Di mana munculnya sakinah? Liyazdadu imana. Ternyata sakinah hadir dalam iman. Maka yang kedua, nasihat Ustaz, jadikan rumah tangga Ananda menghadirkan ayat Allah dengan nilai-nilai keimanan. Nilai-nilai keimanan yang saat ini sudah tertanam harus lebih ditingkatkan. Bagaimana iman kepada Allah, kepada Rasulnya terwujud dalam rumah tangga yang penuh dengan sunnah Nabi. Saling setoran, saling murojaah, saling memberikan nasihat, saling meminta maaf jika punya kekurangan. Suami membimbing dan mengemong istri, istri mendampingi suami, ya, mengingatkan ketika salah, menerima ketika diingatkan. La haula wala quwata illa billah. Nilainya penuh dengan keimanan. Karena itu para ulama berikan nasihat, ya, khususnya Imam Muhammad bin Sirin. Ketika anak wanitanya dilamar oleh khalifah, anak khalifah yang soleh, ya, bapaknya datang, khalifah melamar anak ulama dengan bijak, kata Imam Busiri, kata, mohon maaf ya Amirul Mukminin,
nampaknya anakku kalau dinikahkan dengan engkau, aku khawatir ya anakku tidak siap dengan anakku yang terbiasa hidup sederhana. Imam Ibnu Sirin memilih menikahkan anaknya yang solihat itu, yang hafidhoh itu, yang ulama itu dengan salah satu santrinya yang maaf secara duniawi miskin. Tapi apa yang dicari oleh Muhammad bin Sirin? Karena dia lebih tahu suaminya nanti yang miskin secara duniawi, dia kaya secara ilmu agama. Maka ketika Allah mengatakan wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum, nikahkan anak-anak kalian, nikahkan siapapun yang berada di bawah perwalian kalian, bahkan budak kalian selama soleh. Iyakunu fuqara, kalau mereka fakir, yughnihimullah min fadli, biar Allah karuniakan kekayaan dengan keutamaannya. Yughnihimullah, Allah berikan kekayaan itu bukan cuma materi, tapi yang paling utama kekayaan iman. Kalau kekayaan dunia bisa membeli kebahagiaan, kenapa istri Fir'aun tidak bahagia? Kalau dunia bisa memberikan kebahagiaan, kenapa Qarun harus masuk ke dalam perut bumi memegang hartanya? Kalau kemegahan bisa membayar kebahagiaan, harusnya orang paling bahagia adalah para raja di raja dan para presiden. Tetapi tidak. Siapa orang paling bahagia di muka bumi? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika wafat tidak seperti para raja meninggalkan harta. Yang ketika wafat tidak meninggalkan ketenaran, ya seperti para YouTuber, para influencer, tetapi Rasul meninggalkan warisan iman. Maka hiasi rumah tangga Anda berdua dengan warisan iman, dengan nilai iman. Kalau ada konflik di antara Anda berdua, lihat lagi. Ini parameternya iman. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dari istri, coba suami ajak ngobrol dengan nilai-nilai iman. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dari suami, istri ajak ngobrol dengan nilai-nilai iman. Maka Allah mengingatkan, kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Istrimu adalah pakaian untukmu, wahai suami, dan suami pakaian untukmu, wahai istri. Fungsi pakaian paling utama apa, Wildan? Menutup apa? Aurat. Utari, fungsi pakaian paling utama apa? Berarti kalau suami punya kekurangan, jangan dibuka. Istri punya kekurangan, jangan dibuka, tapi ditutup. Dibicarakan. Disampaikan baik-baik. Karena pernikahan itu tak ada pernikahan yang sempurna, tak ada pasangan sempurna. Ananda bukanlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ananda juga bukan Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Tetapi yang ada adalah saling menyempurnakan. Awalnya mungkin Allah memberikan nilai iman 50 kepada Ananda Wildan, hamba Allah yang bernama Wildan. Allah juga memberikan nilai iman 50 kepada hamba Allah yang bernama Utari. Allah pasangkan hari ini berapa? 100, menyempurnakan. Maka jangan pernah ingin meminta sempurna, tapi berikan kesempurnaan. Pernikahan itu jangan menuntut, tetapi memberi. Nilai iman akan hadir ketika kita ingin memberi yang terbaik kepada pasangan. Hadirin rahimakumullah, saya ingin bertanya kepada kita semua yang hadir. Siapa di antara kita yang lahir ke alam dunia sudah punya ilmu? Siapa di antara kita yang lahir ke alam dunia itu bawa harta? Gak ada. Bahkan satu helai kain pun tidak ada yang menempel, menunjukkan bahwa kita tuh gak bawa apa-apa. Sepakat? Kita gak bawa apa-apa. Kalau kita lahir gak bawa apa-apa, maka ingat baik-baik. Ketika muncul masalah dalam rumah tangga, ingat lagi saya itu gak punya apa-apa. Tetapi hari ini kita diberikan nyawa oleh Allah Ta'ala, diberikan iman oleh Allah Ta'ala, diberikan keluarga yang baik oleh Allah Ta'ala, diberikan teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, semata-mata karena kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Allah ngasih tapi Allah gak pernah minta. Makanya kalimatnya liya'budun, ibadah kepadaku. Allah ngasih tapi Allah gak pernah minta. Cinta yang sejati adalah ketika Ananda Wildan memberi kepada Ananda Utari, tapi nggak pengen menuntut apapun dari istri. Pun begitu Ananda Utari memberikan cintanya kepada Ananda Wildan sebagai suami, hanya ingin memberi, tapi nggak menuntut apapun. Nasihat Ustadz sebagai ayah, dengarkan baik-baik. Jangan pernah menuntut apapun kepada pasanganmu, kan? Ya.
Karena wanita seperti, ya, kata para ulama, seperti kristal. Pun begitu laki-laki seperti tiang. Berikan tapi jangan dipaksa. Insya Allah penuh dengan nilai kebaikan. Ini yang kedua. Bekal kedua rumah tangga setelah akhlak adalah iman. Sakana, ya, litaskunu ilaiha, sakan dan sakinah. Ketiga, terakhir. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Yang ketiga, Allah berikan tuntunan rumah tangga itu adalah hadirnya rahmah. Rahmah di dalam Al-Quran punya 54 arti. Yang terbesar adalah ampunan. Yang kedua adalah surga Allah. Yang ketiga adalah kebaikan untuk semua hamba-hambanya. Maka jadikan rumah tangga Ananda rumah tangga yang penuh dengan sabar, rumah tangga yang penuh dengan maaf, rumah tangga yang penuh dengan ampunan atas kekurangan pasangan, maaf atas kekurangan akhlak, maaf atas kekurangan akal, maaf atas kekurangan ilmu. Dan berikan maaf yang luas untuk orang tua Ananda. Orang tua Ananda itu, ibunda Ananda bukan orang sempurna, tetapi tanpa mereka berdua Ananda tidak ada di muka bumi. Maka kalau Ananda melihat kekurangan pasangan, kekurangan orang tua pasangan, kekurangan kerabat pasangan, ingat nasihat Ustaz, bukakan pintu maaf yang luas. Allah saja mampu maaf, kenapa kita hanya tidak memaafkan? Rumah tangga yang dibingkai dengan nilai maaf adalah rumah tangga yang penuh dengan kebaikan. Rahmahnya Allah turun. Kalau kita membuka pintu rahmah sebagai hamba, maka turun rahmah dari Allah berupa kebaikan, dan rahmah itu berujung di surga. Ternyata pada akhirnya rumah tangga itu satu muaranya, agar Ananda berdua sampai ke surga Allah Ta'ala beserta ayahanda yang sudah menunggu di surga, di alam barzakh, bersama ibunda yang masih ada, beserta paman, bibi, ya, bahkan tadi memberikan pengantar menerima, ya, pernikahan, bersama para guru-guru yang juga tadi mengantarkan Ananda untuk mengantarkan, menyerahkan, bersama kerabat yang hadir di sini, bersama ustaz, bersama kita semua, kita sama-sama ke surga. Maka terakhir Ustaz ingatkan, jika ada apapun di rumah tangga, ingat, kira-kira permasalahan ini membuat kita ke surga atau tidak. Kalau hal ini tidak mengantarkan ke surga, selesaikan, bereskan. Yuk kita buka pintu maafnya. Ingat, kita bingkai lagi dengan nilai iman. Jika ini mengantarkan ke surga, lanjutkan. Teriring, ya, doa sebagai ayah. Tentu saja tak ada ayah yang bersedih ketika melepaskan anak wanitanya. Ya, Ustaz jadi teringat ketika menikahkan salah satu santriwati Ustaz. Seperti menikahkan anak kandung sendiri. Kenapa? Karena ketika seorang ayah melepas anak wanitanya, ada satu rasa khawatir. Apa khawatirnya? Khawatir suaminya tidak bisa menggantikan perannya. Maka Ustaz sebagai pengganti ayahanda Utari, Ustaz titip kepada Wildan, jaga hatinya, jaga akhlaknya, jaga imannya, dan jaga Al-Qur'annya. Pun begitu, ada rasa khawatir ketika seorang ayah melepas anak laki-lakinya, takut tidak bisa menjaga titipannya. Maka Ustaz berpesan kepada Anda Utari sebagai pengganti ayahandanya Wildan, tolong bantu suami agar juga bisa menjaga imannya, agar bisa menjaga amanahnya, dan harus bersama-sama mensupport untuk tetap menjaga Quran yang hari ini sudah ada di dada kalian. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pernikahan kalian berdua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan pernikahan kalian menjadi teladan untuk keluarga besar kalian. Dan Ustaz berdoa semoga dari pernikahan ini akan lahir ulama-ulama besar kelak yang menghiasi negeri ini sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Laith As-Samarqandi, Imam Fudai bin Iyad. Akan lahir penerus Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hashim Asy'ari, akan lahir penerus Haji Umar Said Cokro Aminoto, dan akan lahir ulama-ulama yang lain dari rumah tangga kalian. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Teriring ridho Ustaz sebagai guru, Ustaz ridho kepada kalian berdua. Teriring ridho Ustaz sebagai pengganti ayahanda kalian, Ustaz juga ridho kepada kalian berdua. Semoga dengan ridho guru dan ridho orang tua sebagaimana kata Imam Syafi'i, ridho Allah akan turun kepada keluarga kalian. Antarkan rumah tangga kalian ke surga dengan akhlak, dengan ketenangan, sakinah, dan yang terakhir,
dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakuma wa baraka alaihima wa jama'a bainakum bi khair. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dzul jalali wal asmaul husna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau menyaksikan anak-anak kami hari ini bersimpuh di hadapan Engkau melaksanakan syariat-Mu ya Allah, melaksanakan akad nikah sebagaimana sunnah Nabi-Mu. Jaga pernikahan mereka berdua ya Rabb. Jaga pernikahan mereka berdua dari segala macam fitnah. Muliakan mereka berdua. Muliakan mereka berdua dengan pernikahan yang halal ini. Muliakan kedua ayahandanya yang sekarang tersenyum berbaring di alam barzakh. Luaskan alam kuburnya. Jadikan kubur ayahanda mereka berdua sebagai salah satu surga dari taman surganya Engkau ya Rabb. Dan muliakan ibu mereka berdua dengan pernikahan mereka. Jadikan mereka berdua anak-anak yang makin berbakti kepada masing-masing ibunya. Jadikan Wildan menjadi pengganti atas anak laki-lakinya. Jadikan Utari menjadi pengganti atas anak perempuannya ya Rabb. Jadikan mereka berdua anak-anak yang paling berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang bertakwa kepada Rabb-Nya. Ya Rabbana ya ilahana. Semoga dari mereka berdua lahir keturunan yang sholih dan sholihat, menjadi ulama yang mujahid, ulama yang mujahid. Ya Rabbana ya arhamar rahimin. Semoga Engkau kekalkan pernikahan hamba-Mu ini, Wildan dan Utari, sepertikan kami semua hingga bertemu dan dikumpulkan di surga-Mu di telaga Kautsar bersama Nabi kami yang mulia Muhammad SAW. Amin ya Rabbana ya Rabbal alamin. Dengan mohon keberkahan ayat-Mu ya Allah, kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbana ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Soherman Al-Hafiz yang sudah memberikan nasihat pernikahan khususnya kepada kedua mempelai, umumnya kepada kita semua, dan ini akan menjadi modal awal mengarungi bahtera rumah tangga. Baik, selanjutnya kami akan memasuki acara selanjutnya, di mana mungkin Ibu dan Bapak juga akan memberikan ucapan selamat dan doa kepada kedua mempelai. Tapi sebelum itu izinkan terlebih dahulu untuk kedua orang tua untuk bisa berfoto bersama kedua mempelai. Kami undang untuk Ibu Eis Komala dan Ibu Weti untuk bisa